Berarti kita di saat membayar zakat melihat sekecamatan kita. Adakah senef-senef tersebut? Maka untuk menghindari kekeliruan kita dalam mencari senef, karena kalau kita yang sendiri yang membayar itu susah mencari senef. Karena kita tidak bisa mendapatkan di lembaga tertentu mustahik zakat. Karena tidak ada lembaga di negara kita yang akuntabel mencatat mustahik zakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian tentang bagaimana cara membersihkan diri daripada dosa. Yang pada malam ini kita kembali mengkaji tentang dosa kita kepada Allah, yaitu dosa yang pertama, dosa kita kepada Allah karena meninggalkan perintah-perintah Allah. Malam minggu yang lalu kita telah membahas bagaimana kita membersihkan diri kalau perintah Allah yang kita tinggalkan adalah salat. Malam ini kita akan mulai dengan puasa. Imam Al-Ghazali mengatakan au saumen, atau puasa, ya. Atau yang kita tinggalkan dari perintah Allah adalah puasa. Dijelaskan oleh Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi, fa in kunta qad taraktahu fi safarin walam takdihi au aftarta amdan au nasitan niyah bil lail walam takdi fatata'arrif majmu'a dzalika bitaharra wal ijtihad wa tashtaghil bi qada'ihi. Apabila kamu atau jika kamu meninggalkan puasa tersebut di dalam safir dan belum kamu qada. Ini adalah contoh tinggalnya puasa dengan sebab udhur. Karena orang yang dalam keadaan safar termasuk orang yang dibolehkan untuk meninggalkan puasa, artinya berbuka. Bukan meninggalkan dengan tidak berpuasa sama sekali semenjak terbit fajar, artinya meninggalkan niat, tidak. Kalau orang yang tidak puasa sama sekali semenjak terbit fajar tidak perlu melakukan niat puasa, hanya 2 orang yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap orang-orang yang tidak mampu melakukan puasa, dia berkewajiban bukan puasa di saat itu, tapi fidyatun, membayar fidyah, ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. 2 orang tersebut dijelaskan oleh para fuqaha adalah harmen walladzi la yurja buru'uhu, orang yang sudah rentah, wal maridu la yurja buru'uhu, dan orang-orang yang terserang penyakit, menderita penyakit yang kemungkinan sembuh sudah tidak ada lagi. Artinya sudah divonis oleh dokter penyakitnya tidak bisa disembuhkan.
Dua orang tersebut tidak berkewajiban melakukan puasa di bulan Ramadan, tetapi berkewajiban membayar fidyahnya setiap hari dalam bulan puasa sebesar 1 mud, atau menurut ukuran kita dengan kilo sebesar 6,7 on. Untuk ihtiyat 6,7 kita genapkan menjadi 7 on. 1 hari puasa dibayar dengan beras 7 on. Sedangkan orang yang dalam keadaan safar, dia tidak boleh meninggalkan puasa sama sekali. Artinya dia wajib niat puasa di waktu malam. Wajib niat puasa di waktu malam. Kemudian karena dia melakukan safar, di dalam safarnya dia mengalami kelelahan, keletihan atau sesuatu yang menjadi mudarat, maka baginya dibolehkan meninggalkan dengan berbuka. Dibolehkan berbuka puasa. Disinilah kalau kita lihat dari ukuran zaman sekarang, banyak sekali orang-orang melakukan perjalanan termasuk di dalam bulan Ramadan, maka sangat tidak elok apabila seluruh warung ditutup dalam bulan Ramadan. Karena ada orang yang boleh makan di warung, diantaranya orang ini. Nah, apabila mereka tidak sanggup berpuasa dalam safarnya, mereka boleh berbuka. Sudah berbuka? Tetapi ternyata setelah mereka berbuka, setelah bulan Ramadan berlalu, datang bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya, mereka belum juga mengqadha. Padahal mereka dijelaskan oleh Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Mereka boleh mengganti puasanya dengan hari-hari yang lain, tapi belum juga diqadha. Ya. Ini adalah contoh berbuka puasa, meninggalkan puasa dengan odor. Au aftarta amdan, atau kata Syekh Ihsan, kamu membuka puasa secara sengaja. Ini contoh meninggalkan puasa tanpa odor, yang hukumnya berdosa, haram. Hukumnya haram, orang pelakunya berdosa. Nah, maka dia juga wajib mengqadha. Kemudian au nasitan niyah billail, atau orang yang berpuasa dia tidak meninggalkan tapi puasanya tidak sah karena tidak mengikuti aturan puasa. Di dalam mazhab Syafi'i, aturan puasa apabila puasa itu adalah puasa wajib, seperti puasa Ramadan, seperti puasa kafarah, seperti puasa nadar, maka wajib baginya menjatuhkan niat di waktu malam. Nah, wajib baginya menjatuhkan niat di waktu malam. Karena kekurangan ilmunya, karena kebodohannya mungkin, dia pernah berpuasa tanpa meniat di waktu malam, maka puasanya juga dianggap tidak berpuasa. Nah, ini contoh puasa dalam keadaan bodoh, seperti orang puasa, orang salat dalam keadaan pakaian bernajis yang sudah kita bahas. 3 jenis contoh ini, walam taqdi, tetapi belum engkau qadha, fatata'arif, maka untuk membersihkan diri daripada dosa tersebut, tata'arif, coba kamu pahami kembali, kenal kembali, majmu'a dzalika, seluruh puasa yang kamu tinggalkan dengan sebab baik odor atau tidak odor, atau karena tidak punya ilmu dalam melakukannya, bitaharra wal ijtihad, dengan memeriksa secara sungguh-sungguh. Artinya dulu kita pernah meninggalkan puasa,
periksa dulu secara sungguh-sungguh berapa banyak puasa yang kita tinggalkan dan pada tahun-tahun apa saja. Harus jelas. Kalau enggak bagaimana kita qada? Harus jelas. Semenjak kita balik. Semenjak balik. Balik tahun berapa? Contoh malam yang lalu tahun 90 balik. Artinya semenjak tahun 90 sampai dengan tahun ini, lihatlah, kenali kembali berapa banyak puasa yang tidak kita lakukan pada setiap tahunnya, mulai tahun 90 sampai 2022. Kenali kembali masing-masing. Kemudian setelah kamu mengenali, watashtahil biqadaihi. Lalu sibukkanlah dirimu dengan mengqadanya. Jadi tidak langsung juga diqada rupanya. Harus kenali dulu, harus kita tahu dulu puasa yang tahun apa, puasa yang tahun mana yang kita tinggalkan, yang kita qada. Karena selain kewajiban mengqada, kalau puasa itu kita tinggalkan sudah beberapa tahun yang lalu, artinya sudah berselang tahun qada kita, maka ada kewajiban denda walaupun tetap wajib kita qada, yaitu membayar fidyah. Namanya fidyah takhir qada puasa. Fidyah menunda-nunda mengqada puasa. Maka harus kita kenal, ini puasa tahun apa? Misalnya yang kita qada hari ini adalah puasa tahun 90. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 32 tahun. Berarti sudah melewati sekitar 31 kali Ramadan. Maka selain mengqada puasa tersebut, wajib membayar fidyah. Fidyahnya untuk 1 hari puasa pada tahun 90 itu 6,7 on atau kita genapkan 7 on beras dikali 31 tahun. Itulah yang kita berikan kepada fakir miskin untuk 1 hari. Kalau 7 hari dikali 7. Kalau 8 hari dikali 8. Hitungannya adalah pada tahun kita qada. Pada tahun kita qada. Kalau sudah kita qada pada tahun 2000, tapi kita tidak tahu di saat itu ada bayar fidyah, dihitung tidak sekarang, tetap dihitung tahun 2000. Artinya tahun 90 sampai tahun 2000. Sekitar 9 kali kita melewati Ramadan lain. Berarti 7 on kali 9 untuk 1 hari. Jadi kapan kita qada? Nah, maka perlu di sini tata'arif, mengenal, memahami, melihat, memeriksa puasa kapan yang kita kata itu. Puasa yang tertinggal tahun apa sehingga tepat dalam pembayaran fidyah. Tulak-tulak. Nah, kata Pak Iskandar, gampang bayar, tulak-tulak. Atau dalam bahasa fikih disebut dengan hailah. Hailah itu diatur di dalam madhab Hanafi. Boleh hailah dalam madhab Hanafi kepada orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk membayar secara keseluruhan. Nah, jadi bukan kepada orang kaya, orang miskin boleh hailah, tidak apa-apa. Tapi dengan aturan dalam madhab Hanafi, bukan aturan dalam madhab Syafi'i. Au zakatin, atau yang engkau tinggalkan adalah zakat. Artinya perintah Allah yang tidak kita lakukan adalah zakat. Fatahsib jami'a malika wa adadas sinin min awwali milkihi.
la min zamanil buluh. Maka cara membersihkan dosa tidak membayar zakat, kata Syekh Ihsan, maka kamu harus menghitung. Menghitung juga. Jami'a malika, seluruh hartamu. Jadi harus dimulai dengan menghitung harta. Setelah harta semua terhitung, wa adada sinin, dan hitunglah berapa tahun sudah kita memiliki harta tersebut. Dihitung sejak kapan? Min awwali milkihi, semenjak harta itu kita miliki. La min zamanil bulugh, bukan semenjak balik. Fa inna zakata wajibatun fi malis sabi. Karena di dalam madhab Syafi'i, zakat wajib sekalipun pada harta anak kecil. Khilafan li Abi Hanifah, beda dengan madhab Abi Hanifah. Madhab Hanafi tidak wajib zakat pada harta anak-anak. Karena kita orang yang bermadhab Syafi'i, maka harus kita selesaikan dengan madhab Syafi'i. Tidak boleh karena di sini enak madhab Hanafi, kita lari kepada madhab Hanafi. Bagaimana dalam madhab Syafi'i? Nah, caranya kalau harta kita tidak kita zakati di saat wajib zakat, maka hitung jumlah harta dan hitung jumlah tahun di mana kita awal memiliki harta. Sejak kapan kita memiliki harta tersebut? Jadi dihitung bukan semenjak balik, semenjak memiliki harta. Karena kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada harta orang yang sudah balik, tapi kewajiban zakat juga terkena pada harta anak kecil. Boleh jadi ada orang memiliki harta semenjak dia lahir, boleh jadi. Karena di waktu dia lahir, ayahnya pas meninggal. Berarti harta ayahnya menjadi harta dia sebagai ahli waris. Kalau dulu ayahnya yang berkewajiban membayar zakat, sekarang anak kecil ini yang berkewajiban membayar zakat. Tapi karena dia anak kecil, di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa Allah mengatakan bahwa setelah harta itu dibagikan, hak anak-anak kecil tersebut yang disebut dengan hak anak yatim, maka dikelola oleh walinya, bukan ibunya. Dalam Al-Quran walinya, wali harta. Siapa wali hartanya? Bukan ibunya. Jadi yang mengelola walinya. Wali itu mengelola artinya mengurusi, mengembangkan harta tersebut. Nah, wali berkewajiban membayar zakat dari harta anak kecil tadi. Tetapi ternyata wali yang mengelola harta anak ini tidak peduli dengan kewajiban tersebut. Tidak membayar zakat. Maka anak kecil ini di saat dia besar nanti balik, dia berkewajiban membayar zakat hartanya yang tidak dibayarkan oleh walinya di masa dia kecil. Bisa dipahami? Tidak membayar zakat itu wali berdosa. Karena dia berkewajiban mengurus. Anak ini juga punya tanggungan. Karena di dalam hartanya ada hak orang lain. Karena harta zakat yang belum kita bayarkan, itu bukan milik kita. Tapi miliknya mustahik zakat. Mustahik zakat adalah 8. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. 8
mustahik zakat. 4 disebut oleh Allah dengan lam menunjukkan memiliki. 4 lagi yang terakhir disebut oleh Allah dengan fi menunjukkan penggunaan dalam bahasa Arab tasarruf. Jadi dalam harta anak kecil ini ada hak orang ini. Jadi di saat anak kecil ini sudah dewasa, dia tidak juga mengeluarkan itu, maka dia ikut berdosa. Karena dia berarti telah memakan harta orang lain, harta orang fakir, harta orang miskin, harta mungkin mu'allaf, harta amil, harta gharim, dan sebagainya. Maka dia kena nanti tuntutan di akhirat. Tuntutannya adalah akli mali hada, kamu memakan harta si anu, kamu memakan harta si ini. Maka dia akan membayar dengan amalnya. Kalau cukup, kalau amalnya tidak cukup, kejahatan orang yang berhak menerima zakat ini diambil, diberikan untuk dia oleh Allah. Maka merugilah dia di akhirat kelak. Jadi dua-duanya punya dosa. Nah, maka siapapun di antara kita yang semenjak kecil sudah punya harta, maka wajib atasnya melihat kembali dari hartanya, mencari tahu apakah hartanya dulu dibayarkan zakat oleh orang-orang yang mengelola hartanya. Kalau tidak, maka di saat sekarang ini dia berkewajiban membayar zakat. Kalau tidak, maka dia tetap terkena tanggung jawab nanti di akhirat. Nah, jadi yang perlu sangat diperhatikan, cara melepaskan diri daripada dosa meninggalkan membayar zakat itu adalah yang pertama dengan menghitung seluruh harta, yang kedua menghitung tahun. Semenjak kapan harta itu dimiliki. Jenis harta kan banyak. Sesuai dengan syarat-syarat zakat masing-masing. Hitung semenjak kapan. Setelah dihitung, diperkirakan kemudian tahun ini berapa, tahun ini berapa, tahun ini berapa. Nah, ini mudah, sedikit mudah kalau pembukuan daripada usaha itu jelas. Tapi kalau pembukuan tidak jelas, ini sangat rumit. Persoalan bertaubat dari zakat adalah persoalan yang sangat rumit, yang sangat menghabiskan tenaga dan upaya untuk mengetahuinya apabila pembukuan usaha tidak jelas. Tapi apabila pembukuan usaha jelas, tutup buku tiap tahun jelas, maka tinggal kita lihat dari tutup buku tersebut setiap tahun, sehingga mudah kita tahu berapa kewajiban zakat kita setiap tahun. Kemudian setelah kita menghitung seluruh harta dan bilangan tahun semenjak kita memiliki harta tersebut, fatu'addi ma'alimta bi ghalibid dhanni annahu fi dhimmatika. Maka serahkanlah, bayarkanlah atau tunaikanlah apa yang kamu ketahui menurut ghalib dhanmu. Artinya menurut hasil ijtihad kita, berapa banyak yang kita ketahui di dalam harta kita adalah merupakan zakat, ya, bayarkan. Berapa banyak dalam tanggungan kita ada harta zakat, keluarkan agar tidak ada dalam harta kita milik orang lain lagi. Keluarkan. Fa in adaitahu la ala wajhin yuwafiku madhhabuka. Jika ternyata dulu kamu pernah membayar zakat atau setiap tahun membayar zakat, tetapi kamu membayar zakat tidak sesuai dengan aturan dalam madhabmu. Kamu madhab Syafi'i, bayar zakat tidak sesuai dengan madhab Syafi'i. Bagaimana ceritanya? Bi alam tatasarrif ila asnafis saniyah, yaitu kamu membayar zakat tidak membaginya kepada senef-senef yang 8 tersebut. Cuma kamu bayar zakat ila ba'diha kepada sebahagian dari 8 senef.
Banyak orang yang bilang mazhab Syafi'i, tapi di saat bayar zakat yang diberikan cuma untuk fakir miskin. Padahal ada 6 golongan lagi yang berhak menerima. Di dalam mazhab Syafi'i, pembayaran zakat seperti itu tidak sah. Yang boleh membayar zakat seperti itu adalah dalam mazhab Abi Hanifah. Dalam mazhab Abi Hanifah boleh hanya kepada 1 atau 2 senef. Tapi dalam mazhab Syafi'i harus kepada seluruh senef yang wujud, yang ada senef tersebut di balad kita, di kampung kita, di daerah kita, di kota kita. Di daerah kita yang wujud apa? Yang ada. Misalnya fakir ada, miskin ada, kemudian mu'allaf ada misalnya, kemudian gharib ada misalnya, kemudian apalagi misalnya musafir ada, sedangkan sabilillah misalnya tidak ada, karena kita bayar langsung tidak memakai amel tidak ada misalnya. Maka berarti yang ada kalau 2 cuma yang tidak, berarti 6 senef ada. Semua mereka harus dapat. Tidak boleh hanya diberikan kepada fakir saja atau miskin saja. Semua mereka harus dapat. Kecuali tidak ada. Balat kon taboh munasah, kon taboh jalain. Balat ini ukuran balat sampai sekarang memang para ulama masih belum mencapai titik sepakat tentang kata balat. Tapi dari definisinya bisa kita ukur. Kenapa tidak bisa mencapai titik sepakat? Karena model perkampungan di Arab dulu dengan model perkampungan kita berbeda. Model perkampungan di Arab dulu, perkampungannya terpusat di zaman Rasulullah. Terpusat di suatu daerah, seperti model komplek kalau sekarang. Terpusat. Dan punya batas yang disebut dengan sur balat. Punya batas. Baik batas buatan atau batas alam. Batas alam seperti bukit, sawah, sungai. Punya batas tertentu. Tapi model perkampungan kita sekarang tidak punya batas yang jelas. Dan perkampungan kita sekarang menyambung. Sehingga ada rumah, dapurnya di kampung A, ya, terasnya di kampung B. Kalau dulu tidak ada, maka susah. Nah, maka kalau sekarang, kalau menurut pemahaman kami, balad itu adalah tingkatan pemerintahan yang di sana punya hakim syar'i dan hakim syar'i. Hakim syar'i pemerintahan sipil, hakim syar'i ya pemerintahan sivil atau legislatif, eksekutif. Sedangkan hakim syar'i adalah yudikatifnya, yaitu hakim yang bisa memutuskan hukum, qadhi. Untuk ukuran tata negara Indonesia, kita bisa melihat bahwa tingkatan terendah yang punya itu adalah kecamatan. Ukuran terendah. Hakim syar'inya camat, hakim syar'inya kepala KUA, kantor urusan agama. Dia bisa menjadi hakim. Hakim apa? Hakim memutuskan legalnya pernikahan. Di tingkat desa nggak ada hakim. Mana hakim di tingkat desa? Tidak ada hakim. Maka berarti tingkat kecamatan. Berarti kita di saat membayar zakat melihat sekecamatan kita. Adakah senef-senef tersebut? Maka untuk menghindari kekeliruan kita dalam mencari senef, karena kalau kita yang sendiri yang membayar itu susah mencari senef. Karena kita tidak bisa mendapatkan di lembaga tertentu mustahik zakat. Karena tidak ada lembaga di negara kita yang akuntabel mencatat mustahik zakat. Tidak ada. Maka lebih aman salurkan melalui amil zakat. Lebih aman. Terlepas urusan
dari mencari mustahik. Saya yakin banyak orang-orang yang membayar zakat seperti ini, maka tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Bayu jakut, cok laju hitung laju pada harta gemekat, ka gitu ditna yang kenang jakut, gitu tok laju urang gatin mulai pudro limong di peluro gejo aju. Tok urang gatin, lain hana gejo. Nah, ba? Nah, berarti dia bekerja, beramal dalam keadaan kebodohan. Beramal dalam bodoh tidak diterima oleh Allah. Sudah kita jelaskan yang lalu, disebutkan oleh Syekh Ibnu Ruslan di dalam kitab I'anatul Talibin, may ya'mal bil ghairi ilmin fa amaluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang bodoh beramal tidak diterima. Kalau kita ingin membayar sendiri zakat kepada fakir, ya kita harus tahu apa ukuran fakir di dalam fikih. Apa ukuran miskin dalam fikih. Jangan kita jadikan ukuran miskin menurut dinas sosial kepada fikih. Tidak sama. Menurut ukuran dinas sosial, miskin rumah harus lantai tanah. Dinding harus papan kelas 3 atau bata yang tidak diplaster. Kemudian penghasilan misalnya di sekian. Kalau ukuran itu, jangankan untuk membagi zakat, untuk membagi BLT aja para kecil susah. Karena tidak ada di Aceh seperti itu. Yang di Jawa di Aceh ngana. Miskin orang Aceh, parabola na rumah. Honda 62 boh, miskin. Walaupun Aceh miskin nomor 1 di Sumatera, tapi mungkin beda miskin orang. Karena di Aceh sebenarnya bukan miskin harta yang banyak, tapi miskin hati. Kaya tapi merasa miskin. Coba bukti datang ke kantor Gesi siapa yang paling banyak mengambil surat miskin. Banyak orang kaya. Karena alasannya anaknya supaya dapat biaya bidik misi, ngambil surat miskin. Padahal orang kaya. Maka banyak orang miskin di Aceh. Yang dianggap miskin. Oh enggak apa-apa. Orang luar anak pupu. Yang baik-baik urung tanya. Nah, kembali lagi ke laptop. Ya, jadi kalau kita membayar hanya ke beberapa senef tertentu, ada senef-senef yang lain yang kita tinggalkan, ini tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Sah menurut mazhab Hanafi. Karena kita orang Syafi'i, maka kita dianggap belum membayar zakat. Kalau dianggap belum membayar, berarti kita harus bayar kembali. Harus bayar kembali. Nah, au akhrajtal badla, atau di saat membayar zakat kamu tidak membayar harta yang wajib zakat tapi kamu ganti. Misalnya kita memelihara kambing. Dalam 40 kambing itu wajib mengeluarkan 1 kambing. Karena kita sudah sangat cinta kepada kambing-kambing kita, ya, kita tidak mau membayar dengan kambing, tapi kita bayar dengan harga kambing. Sayang dah ke kemeng dan udah cinta dekat ngam perumoh dicinta ke kemeng. Sering tak ngelang ngowu kemeng ngam tajam perumoh. Nah urung lengan. Maka tidak mau membayar dengan kambing, bayar dengan ganti. Nah, kama huwa madhabuhu. Itu seperti madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi sah. Nah, wahalu annaka ala madhab Syafi'i. Kita membayar seperti madhab Hanafi, tetapi kita orang yang bermadhab Syafi'i. Maka kata Syekh Ihsan, fatakdi jami'a dalika. Semua itu harus kamu kata. Tidak sah. Fa inna dalika la tajzihi asalan. Karena perbuatan cara membayar zakat seperti itu la tajzihi, tidak memadai sebagai zakat asalan dari dasar. Dalam mazhab Syafi'i tidak dianggap itu membayar zakat. Maka harus bayar kembali. Harus bayar kembali. Wabil jumlati inna hisabat zakah
Wa ma'rifata dzalika yatul. Secara umum, sesungguhnya menghitung zakat dan mengenal seberapa banyak harta zakat dalam harta kita yang sudah bertahun-tahun itu, yatul. Itu butuh proses yang sangat panjang. Apalagi dengan pembukuan yang tidak jelas tadi. Kalau pembukuan jelas enak sedikit. Butuh waktu yang lama, wa yahtaju fihi ila ta'ammul syaf wa ikhtiyadi waf. Dan butuh kepada pemikiran yang fokus dan kepada kehati-hatian yang cukup. Tidak boleh tergesa-gesa dalam menghitung. Nah, karena sudah lama sekali misalnya dalam harta kita tidak terbayar zakat. Yang selanjutnya, yang terakhir, contoh perbuatan wajib yang kita tinggalkan, kata Imam Al-Ghazali, au kafaratin, atau kafarat. Banyak kafarat dalam Islam yang wajib. Di antaranya kafarat orang yang membunuh orang mukmin dengan tidak sengaja. Wajib membayar kafarat. Orang yang bersumpah, kemudian sumpahnya dilanggar, wajib bayar kafarat. Orang yang berzihar, menyamakan punggung istrinya atau anggota tubuh istrinya dengan anggota tubuh ibunya atau orang yang mahramnya, itu wajib membayar kafarat. Nah, kemudian orang yang melakukan pelanggaran dalam haji, wajib membayar kafarat. Banyak kafarat. Bahkan ada kafarat yang sunat. Tapi kalau sunat tidak diqadha, ya kan? Tidak wajib diqadha. Kafarat yang sunat diantaranya yaitu kafarat orang yang menjima istri di saat istri dalam keadaan haid. Itu dua jenis kafaratnya. Kalau haidnya baru, darahnya masih berwarna merah, maka kafaratnya yaitu 1 dinar. 1 dinar dulu dengan emas sekarang 4,25 gram. Kalau menjama istri dalam keadaan berhaid, haidnya hampir habis, darahnya sudah agak coklat atau kekuning-kuningan, maka berkewajiban sunnah membayar kafarat 1/2 dinar. 1/2 dinar berarti 2,12 dinar. Itu orang fakir miskin. Malay dong. Malay ada pupuk. Bak pupuk galak, bak bayu kan malay. Nah, jadi kalau kafarat-kafarat tersebut tidak kita bayar, maka kewajib kita bayar. Au ghairiha, atau selainnya. Tidak dibahas lagi. Banyak sekali perintah-perintah yang wajib. Di antaranya haji. Kalau misalnya haji tersebut yang wajib belum kita tunaikan, maka wajib qadha. Kalau haji itu belum kita lakukan sama sekali, namanya badal. Kalau haji itu sudah pernah kita lakukan, tapi batal karena ada rukun yang tidak kita lakukan, maka namanya qadha. Haji qadha. Kalau badal sekarang mudah, kalau qadha susah. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, fataqdi ma amkanaka minha, maka qadalah apa yang mungkin engkau lakukan darinya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita jamaah. Zakat fitrah bukan zakat mal. Zakat itu ada 2. Cara baginya sama. Kalau cara baginya sama. Nah, maka perlu belajar cara baginya. Nah, maka sampai di sini pengajian kita para jemaah, kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.